Nah, selang kira-kira 20 menit 30 menitan lah, saya lagi main handphone nih kan. WA sama bini saya gini. Tahu nggak bang? Abang pernah lihat ya kerucut parkiran tuh, yang segitiga? Konnya. Kon, bilangnya kon itulah. Terbang bang. Itu pintu besi dibanting sama dia. Nah keluar dari pintu exit yang menuju ke lantai 4 dilempar deh katanya. Saya penasaran kan ada batap nih. Saya naik ke atas. Itu lidah panjang banget bang. Itu palanya, yang satu kayak banteng, palanya kayak banteng, yang satu palanya. Itu pada saya sholat subuh ngambil air wudhu nggak apa-apa bang, nggak ngerasa sakit. Selesai habis sholat subuh, pas habis saya buka kain sarung, kertek, ngempleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika jaga malam di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Barat. Jadi kita sapa dulu, sampai gue udah ada Bang Dedi. Halo Bang Dedi. Ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini dari Jakarta Pusat main sini Bang ya? Iya. Oke, jauh-jauh ke Priok. Nah, boleh ceritain sedikit gak Bang pengalaman? Gambaran cerita ini Bang, gimana? Ya, saya ini sebetulnya nih awalnya ya jaga udah cukup lama Bang di salah satu perusahaan swasta ya milik saya ini yang bergerak di bidang properti dan pertambangan. Properti dan pertambangan. Jadi awal mulai ini saya jaga tugas di kantor pusat di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Itu tahun 2016. Nah, awal mula saya pindahan mutasi di kantor cabang itu sekitar tahun 2020. Oh, baru pindah ke kantor saat ini 2020. Itu masih covidnya masih kenceng-kencengnya kan. Ya udahlah, saya dipindahin ke situ. Awal mula sih dikasih alamat, surat jalan kan. Oh iya. Di situ nanti ketemu situ Pak Prawira, orang angkatan juga. Dia kan kalau misalkan ada anggota yang udah di situ, dia balik kanan. Karena kan tugasnya dari pagi cuma sampai sore doang, malam tuh kosong. Oh, oke. Dia cuma ngandelin warung di depan itu, yang saya bilang tadi, yang bapak-bapak itu. Oh, jadi buat jaga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ada anggota, paling dia ngecek 2 minggu sekali. Oh, anggota lengkap. Disitulah kita ditaruh 5 orang. Oh, tapi kalau yang dialami sedikitnya ya Bang ya? Yang dialami tuh apa sih, kayak misalkan gangguan ketika jaga malam tuh Bang? Kalau saya kalau misalnya udah lepas jaga malam nih, libur kan, otomatis kan saya istirahat tidur di situ kan. Itu kalau sore Bang, penampakan sosok anak kecil yang palanya seperti orang tua ada di balkon sebelah kiri arah yang ke mesin gronteng. Itu selalu setiap mau habis maghrib nongolin. Tapi yang lain nggak dikasih lihat, cuma saya doang anehnya Bang. Kok Bang Dedi doang? Selama 3 minggu, selama berbulan-bulan tuh, kalau saya emang asli saya kan kalau mau ke kamar saya itu lihat situ terus. Jadi dia sekarang nunjukin gue ada gitu loh. Kasarnya kenalan sama kita gitu kan, karena lu orang baru di sini. Seperti itu Bang. Oh, oke. Itu salah satu contoh yang dialami ya. Oke. Tahan dulu ceritanya Bang. Siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Dedi. Gimana ceritanya Bang? Awal mulanya ya, saya masuk di kantor ini sekitar tahun 2020 ya.
pindahan dari Sudirman karena perintah dari bos. Itu gedung memang udah lama bang, tapi dihuninya dari tahun 86. Nah nggak beroperasi itu selama 8 tahun. 8 tahun ke belakang ini, ke depan ini ya. Nah semenjak tahun 2016 atau berapa gitulah dibeli sama bos untuk buat fasilitas barang-barang kantor, aset-aset kantor ditaruh di situ. Awal mulanya emang ada yang jaga, cuman nggak sampai ke pagi, nggak kayak kita di kantor pusat bersip-sip kan. Jadi dari pagi sampai sore doang, malam kosong. Nah, karena banyak alat-alat yang berharga, kita dipindahin 5 orang ke kantor cabang tersebut yang ada di Bilangan Jakarta Barat. Awal mulai sih, waduh, saya masuk ini bener kantor apa gimana? Saya bilang, saya tanya dong. Saya kan sebelum masuk ada tuh situ ada kayak korlapnya, kayak orang angkatan gitu bang. Dari PT. Iya bang, kenalin. Saya Manalu. Sama bos ya, bos Pak ini. Iya tapi sama ibu ini. Oh ya udah, tunggu sebentar ya mas. Bawa surat jalannya. Oh ada. Lama teman saya, bang. Ini kan masih di bawah saya nih. Saya ya dibilang udah cukup lama juga kan. Ya dibilang mohon maaf ya, dandrunya lah saya biar kata kurus-kurus kayak begini ya. Udah gitu udah kan. Udah masuk ketemu korlap saya. Tahu struktur kerja di sini. Udah tahu Pak. Udah. Yuk kita arahin masuk ke lokasi dulu. Itu bang, teman saya nih, mungkin karena dia punya emang ini anak nih satu beda bang, teman saya nih bang, agak beda sendiri nih anak nih. Entah itu iganya jarang apa di indigo nggak ngerti ya kan. Pada saat gerbang dibuka, tadinya awal gerbang tuh biasa bang, pintu besi, nggak yang selorok begini, kebuka begini. Dibuka salah satu tuh mak, yang korlap itu yang jaga pertama dulu. Emang dia mau izin kan. Setelah ada saya di situ 4 orang, 5 sama saya. Kamu dandurnya siap bang? Udah saya kasih surat tugas, ini perencanaan ini tiap tupoksi kerja seperti ini, udah tahu saya bang. Masuk. Teman saya nahan begini, bang, bentar dulu. Lu apaan bang? Apaan sih lu? Gua kata lu jangan kagak-kagak dah. Lu yang di pusat jangan bawa kemari dah. Lu tahu sendiri sih gue orang begitu. Cuma saya ngomongnya nada pelan, takutnya anak kedengeran. Emang kalau ada apa-apa dia ada tuh bang sumbernya. Kita misalnya kalau kita checklist Amano nih ya, di pusat nih, belum bicara di sini kita nih gedung yang baru ini, yang gedung kantor cabang ini. Setiap pokoknya kalau kita mau checklist Amano, walaupun nih kita ngajak dia, ada kan nih? Oh ada, udah kita lewatin dulu. Penunjuk ininya dia tuh. Udah singkat cerita, kita masuklah di situ. Lampu gelap semua tuh bang, emang sengaja digelapin sama yang pertama ini Bapak Manalu. Bos bilang kalau nggak ada aktivitas lampu semua dimatiin, panel semua dimatiin. Oh gitu bang. Lu dan ntar lu setan takut lu sama orang kagak takut, sama setan saya takut. Iya. Udah suruh anak buah lu nyalain semua. Ya kan belum tahu bang. Tolong dong induksi dulu. Iya gue induksi dulu. Induksi itu pengenalan mapping area, mapping lokasi. Oh 4 lantai di sini mau. Iya ini rooftopnya lantai 4 udah rooftop. Nah saya tanya. Jadi gini bang, kita tuh nggak langsung lewat front office, sengaja sama dia emang suruh lewat basement, senternya basement situ, masuk kita ke basement, basement 1, kita otomatis kita runway kan, kita lewat runway, turun ke bawah, teman saya ini yang bisa ngeliat, bengong, yang teman saya ini yang tiga warni nanya, lu kenapa sih? Dari pintu pertama lu bengong mulu. Kamu ngapa aku udah jalan duluan dah. Ya teman saya satu si bang, itu si Adi ngapa sih? Kagak tahu dah bang. Jarak pas mau turun ke samping ini kan ada mesin geronteng. Arah mau menuju ke balkon bang. Tembus pintu exit tuh kan. Awal mulanya sih nggak kayak semacam kayak apa sih? Kayak asap gitu bang, bukan asap. Kalau kita habis ngerokok nih, sisa-sisa asapnya itu bang. Keluar dari dia keluarnya dari sela-sela pintu koridor. Nah, yang penunjuk jalan ini yang di situ. Udah, cuma biasa. Ntar gue lama-lama kenal lo. Udahlah,
Udah saya cek semua udah rapi sampai ke rooftop. Ya udah nih yang 3 orang ini teman saya ini turun ke bawah, ya kan? Mapping yang di bawah, masuk ke koridor, ke per lantai, ke ruang-ruang, dicek semua, lampu dinyalain semua tuh bang. Nah, saya turun ke ruang CCTV yang ada di lantai 1 menuju ke basement, control room namanya. Itu belum ada bang, engineering belum masuk. Itu aktivitas semua yang diinin kerjain sama kita orang berlima. Nah otomatis kan, oke lah kita induksi hari ini, deh kita jaga semua nih sampai pagi. Nah kebetulan teman saya yang anaknya sakit 2 orang nih. Nah tinggalnya kita bertiga nih, ya kan? Nah itu kan yang jaga pertama kan pulang tuh, karena udah ada kita, ya kan? Saya bilang gini, ini kita jaga bertiga, ini rekan kita nih ada halangan, nggak bisa sampai pagi gitu. Udah singkat cerita, nah tepatnya jam 10 lebih lah, antara mau jam 11-an gitu, saya tempatin teman saya ini 2 orang di atas, lantai 3, lantai 2, saya di Pronopis, pintu utama. Cuman saya nggak di dalamnya bang, posisi di luar, karena pintu saya kunci kan. Resepsionis kayak ya meja-meja bangku biasa, penerimaan tamu lah. Nah, seperti kayak kantor saya yang di pusar gitu. Udah saya duduk depannya kan anak tangga 1, 2, 3, saya duduk di situ. Di samping saya sebelah kiri kan bekas taman tuh bang, masih ada pohon segala macem. Nah, sebelah kirinya lah kayak parkir motor lah, ya kan. Duduklah saya di situ, teman saya konteks tetap PHT tuh, bang, ini Halong Timur tetap di ini ya kondisi ini ya, tenang, masih di samping gue, bilang gitu kan. Nah selang kira-kira 20 menit 30 menitan lah, saya lagi main handphone ya kan, WA-an sama bini saya gini. Tahu nggak bang? Abang pernah lihat gak kerucut parkiran tuh yang segitiga? Konnya. Kon, bilangnya kon itulah. Terbang bang, terbang, jalan begini kayak orang megangin. Gimana sih ya kalau saya aja? Iya, dari los parkiran yang dekat kayak kembang pot kembang itu kan ada kon tuh 2 biji. Kayak yang bawa bang, turun ke basement runway, percis di samping saya. Lewat. Merinding saya. Sampai sekarang masih ada noh konnya. Nggak dirubah sama anak-anak. Itu jalan. Terus itu pas dia itu kon lewat, saya lihatin. Ini siapa yang lewat? Iya siapa yang bawa? Itu sepanjang itu kon jalan sendiri bang, itu bau perengus, kayak bau kulit kebakar. Kayak bau angus gitu. Kayak kulit kebakar kayak apa sih? Kayak angus lagi. Kayak gosong gitu. Kayak gosong gitu. Udahlah, udah saya lupain kan. Saya penasaran kan. Saya turun ke bawah. Ini kok ini ada apaan sih bilang. Saya makin turun ke bawah basement tuh bang. Gelap. Sengaja saya gelapin bang. Saya nyalain tak. Emergensi, lampu emergensi. Di situ. Nah, jadi posisi parkiran Rambo ini kan tembuskan ke samping sebelah kanan itu gronteng bang. Saya bilang, apaan sih bilang. Mau penasaran. Jadi posisi ini anak kecil yang muka kayak bapak-bapak yang ngongkong begini bang, dari samping gronteng. Saling bang, ini matanya, mohon maaf ya, matanya belekan, ingusan, ini gigi yang ini kemari, kupingnya caplang, ini ngeluarin cairan. Baunya bang, ampun bang, sampai muntah saya di situ. Yang mana ya, saya ini hati ke bawah kedengeran sama anak-anak. Bang lu kenapa? Turun salah satu teman saya ke bawah. Dikasih lihat apa bang dia? Kerak, cebol, turun dari exit, itu teman saya lari dulu. Kerak segini katanya. Ngejar dia dari atas, dari koridor. Bang ada kerak, mau kerak di mana? Ada kerak, gue pakai turun ke bawah. Nggak mau jaga di lantai 2 dilosin anak-anak sampai pagi. Besoknya tanya kan. Saya masih bertahan di situ sendiri ya, karena sendiri kan ya pagi siang aman ya kan. Itu lebih parah lagi bang, malah justru siangnya lebih parah lagi ketimbang malam saya. Malah parah siang. Jadi saya bikin ngambil air termos ke pantry. Itu kan ada mesin apa sih buat pemanas air kan ya, yang udah elektrik lah ya kan. Jadi tinggal menjat doang, kita naruh di inian di termos kecil gitu kan. Ini bang, kan ada apa sih kalau di pantry ada rak gitu ya? Rak. Jadi itu pintu dikasih kaca tengah.
Sebelum masuk saya lewat samping. Itu bang, gimana sih? Itu apa sih pintu lemari yang itu yang buat gas? Gubrak. Itu piring keluar, yang piring begini sereset. Gubrak. Iya laci. Itu piring berantakan sih. Siapa? Kagak ada orang bang. Ngapa saya buka pintu assalamualaikum? Rapi semua. Merinding saya nih. Ada lagi nih bang. Jadi kan gini bang, kita kalau misalnya di kamar mandi itu ada shower, ya kan? Shower. Dari CCTV kan di samping itu kan kena CCTV dikit bang, ya kan? Teman saya ngelok, nge-scroll inian putaran CCTV. Oh iya. Saya lagi mandi, cuman posisi di atas nggak kelihatan ke bawah. Itu dah bang air bang. Airnya. Saya bang biasa mandi biasa, teriak bang turun ke bawah, ngubrak-ngubrakin saya. Bener bang. Orang dibilang gini, air dari mana lu kalau berdarah gitu lu? Darah. Sebang dia teman situ di CCTV di control room. Bener. Aduh, gilu banget. Cuman yang bertanya gitu saya, karena apa? Semakin gue takut, semakin gue dikerjain nih saya bilang. Iya. Ya kan? Bukan gue so tahu atau so pemberani, enggak. Emang kita rasa kedernya ada memang. Cuman ya udahlah, ini pekerjaan gue, ya gue harus gue jalanin kan. Apapun itu ya udahlah, yang penting intinya gue nggak sampai mati di sini. Iya kan? Udah kira-kira pertengahan bulan November mau masuk ke 2021. Lebih gila lagi. Gimana tuh? Jadi gini bang, jadi kan ada anak baru ini, operan dari pusat, pengenalan, training di situ. Nah teman saya ini si siapa? Bowo, kan dari sana. Wadan saya, wakil dandur saya bilang, bang, ini mapping di cabangnya katanya bos, lu nggak salah. Di screenshot tuh, waktu itu zaman masih saya megang masih apa sih? BBM lah. Saya belum punya handphone Android. Dikasih sama bini tuh, ini pakai ini aja handphone ini katanya. Ya udah. Diping tuh sama teman saya nih, wadan saya. Nih, surat jalannya. Nih, bos gimana ceritanya sih saya bilang. Ya udahlah, nggak apa-apa udah. Nah, di situ bang. Dia gimana ya? Itu sehari doang kerja, nggak mau lagi deh. Dibanting bang. Dibanting di lantai 3. Lagi pas kebetulan emang dia jatuhnya malam memang. Ganti teman saya nih si Edi. Emang dia minta tukar rolling tugas. Di lantai 3 dia lagi checklist Amano. Itu pintu besi dibanting sama dia. Nah keluar dari pintu exit yang menuju ke lantai 4 dilempar deh katanya. Besoknya dia nggak mau kerja lagi. Ini gede tangannya segede kalau dibilang mah kayak gimana sih? Tahu batang pohonan bang? Tuh tangannya segede gitu. Nyongker begini dilempar. Bener bang, ini perut besot semua. Dari lantai 3. Jadi nggak kelempar ke bawah enggak. Jadi dia kan nih. Jadi pintu exit. Dia pas mau buka lagi didorong dari luar. Sebelum tuh pintu exit ketutup, otomatis kan dia turun ke bawah pakai naik tangga, turun tangga. Dilempar dari tangga gitu ke dalam. Loncatin 3 anak tangga bang. Kakinya patah, tangannya luka-luka gitu. Akhirnya kan dibiayain sama bos kan, ya kan itu kecelakaan kerja jatuhnya kan. Setelah kejadian ini tuh anak udah nggak mau lagi bang kerja. Sehari doang. Gila, ini kantor kesarang setan depan bos saya katanya. Gue mau dijadiin tumbal pak. Jadi ngomong jadi songong jadinya. Gue tau begini nggak dah. Ini kantor pesugihan. Udah langsung ditutup sama bos. Bos juga awalnya nggak jujur sama saya bang. Saya kan terkenal orang lama ya kan. Mau saya jujur dah. Ini kalau tahu begini gue buat jadiin gini-ginian, lu ngomong dah. Jadi saya kan berlima nih bang. Jadi yang 4 ini, mohon maaf ya. 4 ini saya yang bertahan. Karena permintaan dari bapaknya, big bossnya punya bapak. Ini saya jangkarnya. Tapi suatu saat kalau saya bilang nih, ya makanya saya wanti-wanti nih sampai sekarang nih. Nih, yang 4 nih udah lewat di situ juga. Meninggal. Iya. Dengan cara yang berbeda bang. Versi sama dengan cerita yang berbeda-beda. Tapi meninggalnya bukan di kantor itu. Di situ. Meninggal di situ. Di situ juga. Meninggal. Di situ juga.
Anehnya lagi bang, pada saat mau dikerjain ini, saya dikasih libur 2 hari, suruh pulang saya. Nah, enggak jadi apa sih susunan itu enggak selang berapa bulan, ntar setengah tahun ada aja, setengah tahun ada aja. Jadi enggak bervariasi, misalnya sebulan enggak. Jadi hitungannya mainnya setengah tahun bang. Jadi awal mulanya sih enggak ini nih. Saya kan di situ kan sistem kerja kan 4-2 ya, 2 hari pagi, siang, malam. 2-nya libur kan. Itu saya dibikin sama dia tuh 4-5-1. Di situ ada kejanggalan, selama sebulan saya jalan nggak timpang nih. Masa yang malam jaga, yang emang saya tidur di situ, ya kan? Ya mau nggak mau saya temenin kan. 4-5-1. Jadi yang malam nih cuma 1 orang bang yang jaga. Saya tadinya awalnya nggak kepikiran, udah ada bang, saya kalau di sini kan panggil bang Caplang, ada bang Caplang ini aman, gue jaga malam ada temennya. Bang Caplang kan udah dengkosin nih, enak aja loh, gue kalau takut aja gue bilang. Jujur bang, ya saya sih mohon maaf ya, yang dari perawan juga deh, sosok emak, terus kayak apa sih namanya sih, kayak kuyang gitu yang palanya doang, leher ucusnya terburai-burai di atas di rooftop. Ada bang. Di toilet cewek itu dia sosok kuyang apa? Kuyang. Baunya mentang bang. Bau apa sih, kayak bau darah, bau sih darah manusia campur kayak darah amis ya. Amisnya pekat banget bang. 2 hari baru hilang di penjualan saya. Itu kejadian sore, mau mandi saya. Jadi teman saya middle nih, saya sengaja saya masuk ke middle, karena kan posisi waktu itu kan pas hari Kamis, dia nggak berani bang, jatuh kan malam Jumat. Bang Plang, apaan? Gue balik dulu ya, mid ntar kan. Iya lu middle kan. Ya tapi abang nggak pulang Sukabumi kan? Enggak, gue bilang tenang aja, aman. Tenang bang, ntar gue beli rokok lu. Pancingan itu tuh. Emang pada saat itu saya disuruh pulang. Cuman ya kasihan dong, di posisi sendirian. Karena dia juga baru berapa tahun di situ kan, belum tahu semuanya area-area yang seperti itu. Takutnya dijaga sendiri, celeng di situ nggak ada orang. Jarak dari sini ke depan agak jauh juga, masih ada trek-trek ke depan. Mana dengar yang jaga warung? Jaraknya jauh bang. Benar, jauh. Dari pos pertama itu ke tempat jaga kita itu yang sekarang di ini nama teman saya itu jauh jaraknya, apalagi ke depan warung. Teriak paling kena sekelebat udah hilang. Ya udah di situ udah. Dia masuk kira-kira saya habis mandi nih, mau mandi. Saya turunkan, kalau mandi saya ya paling enak kan. Ada air panas, ada yang maninya tuh ya kan. Emang di situ kan bekas operasi, cuman direpin sama anak-anak di situ, pokoknya dibersihin lah. Udah gitu alat-alatnya masih bisa dipakai kan. Allahu Akbar banget. Kalau saya udah untung aja. Yang posisi saya emang masih dikasih selamat sama Allah kali ya bang. Itu saya pikir mah pencetannya yang dingin, tau nggak bang? Itu yang mesin yang airnya panas tuh brojol semua. Kalau nggak saya balik badan, habis ya ini badan saya. Melepuh ini bener. Panas banget ini. Panas banget itu. Orang kan sebelah bak saya ini ada ember kecil. Panas amat, ngebul bang. Jadi keluar grok kayak apa sih, air got keluar dari atas turun ke bawah. Kalau nggak saya balik badan begini, habis paru saya. Melepuh ini panas. Tahu nggak? Dari ini kan lubangan kamar mandi kan tembusnya keluar tuh, keluar balkon. Ventilasi. Begini. Apa tuh? Saya lagi mandi begini. Apa? Saya penasaran kan ada bathtub nih. Saya naik ke atas. Itu lidah panjang banget bang. Motot begini, lidah panjang. Wow. Parah. Saya nggak sadar di situ. Sadar teman saya masuk ke situ mau kencing. Dalam setengah udah, mohon maaf ya, mungkin kan lagi pakai mandi. Lagi keadaan nggak pakai. Iya, saya. Udah bang, sadar sih udah pakai anduk. Keluar di ruang P3K bang, palu bocor. Bocor nih. Karena jatuh pingsan. Karena ujung apa sih yang keran, yang dekat toilet. Jadi saya posisinya begini nih bang, masuk ke nian toilet yang duduk begini nih. Ini nggak tahu nih udah kehajar yang buat keran yang buat gitu tuh. Aja sini, sebelah sini saya. Udah
ya kan, laporan sama bos, kecelakaan nih Bang Deddy. Nggak lama asistennya tuh Bu Widya datang, udah berobat Mas ya? Wah udah Bu, nggak apa-apa, udah berobat aja. Yang anehnya Bang, itu kan ada supir itu, namanya supir Parja. Nih, mohon maaf ya, dia begini nih, si Mbak Widnya begini, ke Parja. Bukan ini yang dimaksud Bapak. Tuh, tanda tanya buat saya. Awal mulanya pengen kembali. Di situ saya udah aneh nih. Ini ada apa nih Mbak Widnya sama Parja nih? Nah, Parja kebetulan dia kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan disuruh mabus kemari, dia aksesnya. Tuh, pernah Bang Deddy, Bang Caplang, anterin saya beli suruh bos ngambil lilin. Waktu itu kan ada cap gome, ya kan? Cap gome, terus apa sih namanya sih kalau acara ulang tahun Cina tuh apa sih? Imlek lah gitu, cengbeng gitu, cengbeng ulang tahun Cina, tahun baru Cina kalau misalnya yang saya minta ke amplop tuh. Bang, kita ngambilnya di daerah Gunung. Oke. Gunung Kawi. Sebelum saya di situ Bang, sebelum saya di tempat yang sekarang saya masih kerja di sini nih, ikutlah saya. Saya udah di situ udah jarak 2 bulan. Udah induksi di situ. Diajaklah saya ke ngambil, nggak tahu lilinnya segede mana Bang. Gini Bang, gede banget lilin. 2 biji. 2. Ukirannya naga. Tahu nggak Bang? Itu lilin buat siapa? Itu buat teman saya yang 2. Jadi dia matinya di, misalkan kalau teman saya dekat nih ruang induksi, dekat dekat gardu yang buat listrik panel ke lantai 3 dengan dalih-dalih setrum. Pada saat saya disuruh pulang sama bos tuh kejadiannya malam. Bener. Awal mula sih kagak aneh Bang, karena memang di situ memang belum ada yang namanya staff engineering. Nah pas kejadian seperti itu, saya minta dong, masa security nyambi kerja ginian, ya mentang-mentang si prawira bisa ya kan, dia kan tugasnya security bukan engineering. Udahlah accident ya kan, kecelakaan kerja. Ternyata di rumahnya di sana di Bandung. Pada saat dia pulang ke rumah sakit di sana dieksekusinya nggak di situ, cuman kecelakaannya di situ. Cuman meninggalnya di rumah sakit berarti? Enggak, bukan di rumah sakit Bang. Setelah di rumah sakit dibawa ke rumahnya. Oh, ke rumahnya. Nah, dia tuh habis. Dan yang satu lagi Bang, bocorannya ini kedengaran sama saya waktu saat si Widya, si Parja sama Om Wisnu. Mungkin ya, dia nggak ngeliat kalau ada saya. Posisinya lagi ngopi di balkon ya, si Parja sama Widya di ruang pantry. Kan jaraknya nggak jauh Bang. Ini pantry, pintu balkon keluar kan bisa akses keluar tuh. Itu jam 1:30 habis maghrib. Bukan Bang Deddy yang maksud ya. Ini permintaan dari Bapak. Ini yang harus. Tuh, bayangin coba. Ngomong kayak gitu. Singkat cerita, saya dipanggil pas kejadian itu kan. Selama 3 harinya, datang dong saya dengan alibi yang nggak tahu. Padahal sudah tahu. Udah tahu saya. Seakan-akan saya nggak tahu. Datanglah polisi 2 orang. Interogasi saya karena kan saya dandru. Kamu nih? Iya, saya dapat telepon, makanya saya kemari Pak. Mau izin komandan. Nah, ini. Pintu semua ditutup nih. Tuh. Udah selesai diinterogasi, pokoknya saya minta ini diperketat. Mau pintu depan, pintu belakang, akses parkiran. Selesai polisi interogasi saya sama teman saya berdua. Dari awal saya mulai kan bilang itu nggak ada aktivitas kantor. Pokoknya fix itu barang-barang aset kantor doang, nggak ada orang, nggak ada, cuma saya doang 3 orang doang ya. 4 orang ya, 1 kan udah lewat. Entah kenapa pada saat saya habis makan keluar berdua sama teman saya nih, sekitar belakang kantor gedung nih, otomatis yang satu jaga nih sendirian. Ya kan? HT emang salahnya saya gini Bang. HT saya tinggal. Mohon maaf, HP saya tinggal. Cuman HT yang saya pegang. Saya taruh di sini. Otomatis jarak itu kan radius 1000 meter kan. Nah itu saya keluar lebih dari 1000 meter dari jangkauan HT. Cuma bunyi kresek-kresek. Ada suaranya, bang, mobil masuk. Kedengaran seperti itu.
Nah teman saya tuh bawa handphone, kayak ke teman saya nih, bang si Edi nih bang, banyak tamu bapak datang. Apaan gue bilang, jam berapa nih? Pada saat itu emang jam 1 bang, karena di situ kan mohon maaf ya, area-area buat makan di situ yang 24 jam masih buka, masih ya udah masih hiruk-pikuk kayak jam-jam biasa lah. Di daerah situ masih banyak yang nang dagang gitu kan. Udah lu jangan bercanda, bang. Beneran, video call, bener bang masuk bang, celeng itu teman saya. Nah pada saat saya udah ke situ kosong. Tahu nggak bang, teman saya itu ngejoprak begini bang. Kenapa? Ini kaki apa sih ya? Entau tambang, tambang kayak kawat gitulah. Udah begini nih. Udah kiket dong. Mulut kebekep, mata kebekep. Sini keluarin darah. Ini dia pas teriak kayak ada apa sih? Lubang. Bukan lubang bang, apa sih bekas tusuk paku yang segini nih, nuncep sampai sini. Masih bisa kalau teriak saya, udah begini. 2 orang tuh dalam 1 tahun yang bersamaan. Saya foto itu bang, selang kejadian kira-kira 30 menit, bos datang. Aneh nggak lo? Logika nggak? Padahal gue belum ngasih tahu ke bos. Atau bos datang, gerbang tutup semua. Kamu keluar. Nah, udah, keluar saya. Datang 2 orang, dari pintu samping. Kan otomatis dari pintu samping ini kan ada buat pintu masuk keluar masuk orang nih. Mobil nggak bisa, cuman buat badan doang. Gue tungguin ada tamu gue. Lewat depan, puter, jangan lewat sini. Iya benar, lama. Tamu bapak, masuk ke dalam. Dengan perawakan tinggi gede. Itu saya lihat bang, wujudnya orang bang. Orang, wah stark lah 2 orang. Penasaran saya timbul dong. Ini ada apa nih kantor sebenarnya di sini? Ada apa nih sebenarnya kantor? Itu celah koridor, pintu besi itu. Karena celah nih bang. Salaman. Tahu nggak? Yang 2 orang yang tadi masuk seperti biasa. Itu palanya. Yang satu kayak banteng, palanya kayak banteng, yang satu palanya kayak apa sih? Kayak raksa-raksa di zaman batu gitu bang. Buto hijau gitu. Wujudnya, bukan buto hijau. Iya. Jadi sini botak nih, sini rambut lagi. Ini apa? Antik gede-gede, omongannya gede-gede nih, gelang gede-gede. Itu mau makan teman saya di situ. 2 makhluk itu? Iya. Tahu nggak bang? Dia ngeluarin apa di sini? Ke sebelah golok panjang itu mau ditebas leher teman saya. Teriak saya. Hilang tuh 2 sosok itu. Wah saya diparin bos, digampar saya. Kamu ngeliat mati kamu. Diam kamu ngomong. Ini cukup diam. Kamu lama. Sampai sekarang bang, kalau ada apa-apa, saya minggir. Sampai pada saat ini masih aja bang. Dipilih sama dia. Gila nggak? Beberapa bulan sekali. Enggak, kalau sekarang per setengah tahun. Kalau dulu, zaman saya waktu pas awal 2023, 2022-2023, itu setelah 3 bulan. Jadi yang anak-anak lama ini udah gimana ya? Udah ngerasa, udah deh, gue nggak mau buat berikutnya. Kalau adanya bilang nih, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang cewek nih. Ibu S namanya kan, sayang sama saya. Udah gitu saya dekat sama bapaknya bapak bos saya nih yang pertama. Jangan si Dedi, kasihan dia orang lain. Jangan Bang Dedi gitu. Tahu gak bang? Saya ngeliat buku dengan tulisan Cina di meja di ruang kerja bos waktu itu. Saya itu belum menyebut apa itu bang. Suruh ngambil notebooknya dia dengan dalil mau nyatet meeting meeting sama klien. Bukunya kotak bang, kotak dia ada tempatnya, kotak itu di dalam itu ada buku kecil segini lah. Ada nama saya di situ. Ke 27 dari 50. Dari 50 orang. Tumbalnya ini TMBL. Oh, disingkat. Yang udah dicoret. Ada fotonya segini-segini bang. Fotonya segini-segini.
Yang udah dicoret sama dia. Ini saya hampir-hampir nih. Teriak. Bos kalau manggil saya kan dodol. Oh iya Pak. Di situ saya tuh sepanjang jalan turun ke bawah ke tangga. Kok foto gue ada di sini? Kok nama gue di sini? Anak-anak yang lama-lama nih apa sih lettingan saya nih senior ini ya, yang variasi nih Bang, nggak security aja. Ada orang staff, ada cleaning service, ada OB, ada engineering, ada orang-orang kepercayaan bos, ada pembantu, sampai ponakannya sendiri ditumbalin Bang. Dari istrinya. Gila enggak? Jadi tumbalnya tuh di semua bagian gitu, enggak dari karyawan aja Bang. Ada di salah satu keluarga juga entah itu yang ada nih, sampai sekarang masih ada. Dia masih bertahan gitu. Jadi dia kias dalam artian mungkin dibentengin ya. Begini Bang. Cewek cakep banget. Sampai sekarang itu. Jadi kayak nggak kena ke dia, berbalik gitu kan. Nggak sampai kena itu. Maksudnya dia berhasil lah. Itu dampaknya seperti itu. Makanya di salah satu anak, misalnya mohon maaf ya. Ini sih emang secara gambaran kayak teman saya ini kan orang ngerti juga. Itu pokoknya ada salah satu di antara keluarga yang anaknya begitu, itu dia pasti gini Bang, dia punya dikasih ilmu kedikdayaan sama biar ini nih, jadi buat penarik supaya klien-klien dia project dia tuh bagus Bang. Karir dia istilah kata bukan karir ya, karir kan dia pengusaha juga kan, biar nggak kalah sama tender-tender lain sama yang lain terus gitu ya. Jadi mungkin dia jalannya salah, pengen cari yang instan, temen dengan cara yang salah. Dia menghalalkan segala cara dengan ya itu, mengumbalkan semua karyawan yang ada di situ, termasuk saya di dalamnya. Cuman karena saya tuh diwanti-wanti sama bapaknya sama babinya, karena saya orang lama, karena gitu udah gitu saya tuh emang ada rencana setelah selesai ini lu bakal berikutnya entah kapan. Bukan saya nantangin, selama masih aman ya masih kerja di situ saya. Enggak apa mau nyari tempat yang lain. Iya. Jadi tetap di situ aja tuh. Ya habis mau gimana Bang, mata pencariannya di situ, cuma keahlian saya cuma di situ. Seperti itu. Jadi udah, singkat cerita kita balik lagi ke awal, bukan ke awal. Selesai itu 2 bulan vakum Bang. Itu yang jaga cuma berdua doang. Berdua. Yang saya bilang teman saya ngeliat banyak mobil itu ternyata bukan mobil Bang. Bukan mobil. Tahu nggak? Apa tuh? Itu kayak tentara apa sih, kayak pakai kayak kuda sembrani, iring-iringan Bang, masuk kok. Itu dia buat ngangkut mayatnya dia, nyawanya dia mau diangkut tuh sama yang temen bos yang ngakunya tamu bos itu mau dihajar di situ semua sama dia. Berikut saya, untungnya bos saya datang duluan. Takutnya saya kena juga, makanya saya bingung pas kejadian itu, kok tuh ada bos. Kan saya belum hubungin bos karena ini teman saya dipasung. Entah kenapa tuh ada, tutup semua gerbang, jangan ada aktivitas, matiin semua lampu. Ini teman saya udah kojer Bang, saya mau nolong nggak boleh. Udah. Nah itu yang 2 orang ini pas saya ngeliat begini langsung hilang. Bukan hilang, nggak tahu kenapa. Mungkin saya dikaburin pandangan saya. Nah pas ngehnya ini teman saya udah di sini, udah dibawa ke lantai 2, udah hilang. Cuma yang ada bajunya doang. Lantai 2. Tinggal bajunya doang? Tinggal bajunya doang ada di situ. Nggak ada berkas, nggak ada bercak kayak ada apa sih? Sisa-sisa apa, udah nggak ada, bersih. Di bajunya pun bersih. Pada saat di situ darah udah banyak Bang. Dari sini. Dari sini keluar darah dari mata karena ditutup posisinya. Itu keluar darah. Entah mata dicongkel, nggak ngerti saya. Orang yang mau megang nggak boleh sama bos. Suruhnya jauh. Pas ditarik, diseret Bang. Saya ngeliat langsung diseret. Itu bunyi kok yang dari tangannya bunyi betak. Itu pakunya keluar semua Bang. Bolong Bang, bertak. Ada rasa teriak sedikit tuh teman saya. Saya mau nolong gimana Bang?
Diseret sama temennya positif yang 2 orang itu, diseret. Gila nggak? Itu teman saya yang 1 orang ini, bang, sampai sekarang. Sampai sekarang kayak orang ini sih udah. Itu dia mau yang kedua, yang keempat kalau nggak salah, yang ketiga, yang gitu. Untungnya cepet-cepet dibawa ke keluarganya, nggak lewat tuh. Oke. Ngeri banget. Itu bang, itu yang 2 orang teman saya mati, keluarga datang, alasan apa? Pinternya di gini bang, kecelakaan kerja, fotonya di satu sama itu, posisi itu dia. Dali-dali ngebantuin energi engineering. Udah gitu stop kontak yang biasa dijebol bang, dengan tangan di posisi lagi begini foto, kan aneh, logika nggak lu bang? Pada saat kejadian dipoto sama bos, dikasih ke keluarganya, dipoto bang, dia lagi bantu namanya engineering, padahal gue lihat dengan mata kepala gue sendiri teman gue disiksa bang. Dengan mata kepala gue sendiri, gue lihat pintu koridor, lihat pintu samping depan gerbang tuh pintu kecil. Gue diam kamu di situ. Dengan melihat teman gue dianiaya bang, tengga gak lo? Gue mikir gini, gue nolong, gue mati, gue nggak nolong, gue gimana gitu bang? Ibarat kata, udah gue nyaksin orang lagi disiksa sama tuh 2 orang, sama dua sosok makhluk tersebut yang tinggi gede. Yang perwujudannya mukanya kayak kerbau, yang satu lagi kayak musuhnya apa sih, Hercules, gue lihat tuh yang monster. Itu gue antara sama-sama teriak sakit, ampun, kedenger sekelebat doang tuh. Udah kejadian itu dah ya kan, berselang berjalan 2 bulan tuh normal lagi tuh bang. Yang teman saya ini yang udah setengah waras setengah sadar atau bilang kayak apa sih, kena depresi gitu, setengah gila lah pokoknya, udah di rumahnya sama bos. Saya penasaran, saya telepon bininya, si Ibnu gimana wi? Namanya kan dia, aman pak. Udah lu liatin, udah saya bawa ke orang pintar. Oh ya udah, kenapa? Ini nggak apa-apa, kesibat katanya, emang kesibat katanya, kalau bilang apa sih, tempelan. Tuh. Cuman lu liatin laki lu, iya. Tetep bang, digaji sama bos tiap bulannya, makan gaji, mau makan. Sampai sekarang? Ya iya sampai sekarang. Gila kan? Maksudnya depresi tapi di rumah aja? Tetep digaji sama bos. Itu kebaikan bos ya, seperti itu. Mau yang gak balas sampai sekarang saya bertanya begitu. Jadi mohon maaf ya bang, semenjak kejadian seperti itu, apa-apa yang saya mau diturutin sama bos. Entah itu saya, bos belum gajian nih, itu sebelum, maksudnya kan normalnya orang kerja fix sebulan kan paling telat tanggal 2 ya, tanggal 3. Itu tanggal 20 sudah minta dikirim. Dulu belum ada beras, dikasih beras karung. Cuma saya langkain dulu tuh duit dari dia. Bener kata orang tua dulu mah. Kalau beras dapat jangan dilangkain, lu iterin aja itu beras. Lu buka, lu kasih air, taruh di gelas. Lu pendem dikit, lu taruh di gelas. Singkat cerita, bermula saya habis lepas, jadi gini bang, ada orang proyek datang tukang sama mandor bawa peralatan, jadi balikin dari proyek ke situ. Berempat nih, udahlah ya kan, udah selesai, otomatis udah dong, nggak ada aktivitas, ya tutup gerbang, jebret. Nah sengaja tuh lampu dekat ruang kontrol room sama di parkiran depan menuju pintu gerbang, saya agak redupin pakai lampu emergensi. Nah, yang warung itu emang udah tutup, bilang, udah bapak balik ya, ya udah balik, udah nggak terjadi apa-apa tuh bang. Nah pas jam 12 saya mau checklist area dalam tuh, setiap koridor, ruangan, terus dan cek alat-alat berat di situ kan. Itu emang ada, saya sudah tahu kalau ini ada nih, emang lu jangan gangguin gue dah. Lu gue di sini dapet temen dah, wate. Itu beda lagi bang, ada sosok lagi, ular dari tiang basement kan, ada tiang nih, ada tiang kan, ngelilit bang, tuh dikelilingin tuh area basement, tuh panjangnya kayak gimana nih tuh ngelitin tiang parkiran tuh basement. Udah saya udah biarin lah, lu ngapain sih lu, gua nggak takut, lu mau iterin gue juga nggak takut deh.
kita udah berteman. Nah endingnya selesai saya pekerjaan di situ, udah checklist, udah segala macam, udah saya biarin deh. Lu paling ujung-ujungnya lu kok kegeronteng, bener kegeronteng kan? Emang pusatnya di situ. Itu belum tahu tuh bang, tuh geronteng isinya di samping tuh udah apaan? Saya belum ngecek, karena kan posisinya emang privasi katanya bos tuh, ada tulisan privasi. Nggak boleh orang masuk situ, kecuali orang-orang yang berketentuan yang boleh masuk di situ. Itu rasa penasaran saya belum bang, selama 3 bulan ke 4 bulan, masuk ke 5 bulannya itu bakal saya cek tuh. Nah ini saya cari ini yang ini dulu, yang lebih epicnya lagi nih. Pada saya mandi, pokoknya udah kelar checklist tuh aman. Cuma saya ngeliat di basement itu doang tuh, ular panjangnya segede apaan tau tuh. Udah kelar saya dari atas, rupa nggak apa-apa. Saya mau mandi bang, jam 12 tuh kan gerah mandi ceritanya. Itu bang, pintu kamar mandi harusnya kan dengan serolok begini bang. Itu kebuka. Ada yang kayak ada apa aktivitas kayak ada orang mandi. Suara ketawa anak kecil, suara ketawa emak-emak, kayak orang tua SD. Wah, mandi do, bu. Adus do. Kalau apa sih orang Jawa bilang mandi do, mandi nak. Cuma logat Jawa, Cina Jawa kental gitu bang. Orang Chinese cuma logat Jawa. Mandi do. Mandi. Emang ada orang. Udah sejalan ke atas kan. Itu kedengaran dari tangga bang, exit. Kedengarannya kan gemak. Itu kering bang. Di bathtub kering, keran nggak ada airnya. Itu hawa panas air panas itu ketara banget bang. Kayak ada yang ini keran air panas. Pala tuh kering semua, nggak ada apa-apa. Tahu nggak bang? Pas pintu saya tutup, ini langkah telapak kaki anak kecil darah bang. Tek. Langkahnya nggak beraturan sama langkah telapak kaki orang dewasa. Langkahnya nggak beraturan. Tak. Apaan tuh? Saya belum masuk kamar mandi. Pintu ketutup sebelah, yang sebelah satu lagi kebuka. Itu langkah kaki cuman dinin sama bercak darah. Tahu nggak bang? Saya buka itu dibetak semua bang. Sama pak segini ya. Itu anak yang 2. Tahu nggak? Ini yang perempuan itu di atas keran air yang bathtub itu begini aja. Tapi langkah kaki tuh anak masih perhatiin, saya ngeliat begini itu sambil saya ngeliatin. Itu tahu nggak bang? Itu kayak selang silinder itu menuju ke geronteng. Udah saya lupa yang itu, yang ngel itu, saya ke situ. Itu jasadnya ada di situ bang. Jasad itu 2 anak sama ibu-ibu di situ. Itu keponakannya dari suami, dari bininya yang nomor 3 katanya. Selidik, pembantunya sering main ke situ, pernah ke situ, cerita sama saya, mungkin ketelepasan. 3 jasad di satu tempat itu. 5. Entah yang 2 itu siapa nggak tahu. Cuma di close sama bos. Tapi anehnya nggak bau bang. Anehnya nggak bau bang. Nggak bau. Berarti Bang Dini langsung lihat jasadnya langsung tuh. Asli. Enggak, itu nggak bau. Cuma udah ngebungkem. Jadi pas setelah di wastafel itu udah kan. Udah pikir adalah itu entah itu halusannya saya ingat sama dia atau gimana, udahlah. Udah saya baca yang saya bisa saya aja kan. Saya kirimin Al-Fatihah buat itu saya. Jam 1 saya ngerebahin badan sambil ngedengerin musik di handphone kan. Itu kan jadi tempat tidur saya ini kayak apa bang, spring bed gitu, cuman lowong kayak begitu, kayak bangku sini ada space, jarak nggak rapat begitu, nggak nempel ke lantai. Itu kan otomatis kaki saya kan kalau ke bawahnya ngejuntai begini bang. Ini ada yang giniin bang, dari sini apa sih? Sampai saya balik badan lagi, otomatis ke tembok, bukan ke tembok, ke wallpaper kan. Kaki saya sonjorin ke atas begitu. Dari sini nyolek. Nggak ada apa. Ini apaan sih, saya bilang. Udah sampai balik.
Pas saya mau begini, tangan begini ke muka saya. Ditarik saya, dilempar saya, Bang. Sama tangannya? Itu sosok yang ada di lantai 2, Bang. Yang di koridor mau ke pantry, yang teman saya disiksa di situ, tuh dia makhluknya. Oh, di kolong kasur? Ada di situ. Oh. Dilempar saya. Nih, tangan saya patah. Aduh. Nih, tangan saya patah. Nih, tangan saya patah. Ada tiga. Ini kekenjut di balkon. Padahal pakai sepatu. Sepatu safety. Masih jebol juga. Padahal kekuatan pintu besi gini kreknya habis itu yang ada pembatasnya itu. Yang lebih parah mah ini, Bang. Kalau ini kan nggak boleh lama-lama nih. Begini sakit udah. Aduh. Nggak boleh lama-lama begini sana. Begini ya, udah nggak bisa. Dia katanya waktu udah retak sini mau patah. Aduh. Pakai besi saya, pen. Oh, pakai pen. Iya. Begini bisa bergerak ya, udah lurus begini aja udah. Oke. Ini setiap 3 bulan sekali dicek. Harus kayak di ronsen. Kalau dia keluarin udah operasi lagi, buka lagi, ganti lagi. Secara langsung ini disiksa terus saya. Gitu loh. Oke. Karena kenapa? Oh, karena di itu. Iya tuh. Atau bengkak muka saya. Ini rambut apa sih? Jadi gini, Bang. Jadi kan saya habis bersihin klonteng nih. Sisa-sisa kotoran dari wastafel segala macam kan kayak dia sampah-sampah lumpur gitu. Kalau di toren ini kan ada lumpur-lumpur nih kan. Itu klonteng sama persisnya, cuma itu pembuangan, sisa air pembuangan dari wastafel, dari bathtub, kamar mandi. Tiap 3 minggu sekali saya yang bersihin suruh bos. Ya kan? Suruh asisten itu Badui. Pak Deddy, Bapak Ibu bilang, Ibu nama istri kan Francisca. Ibu Siska bilang, keronteng dilihatin ya, itu kayak udah agak berbau tuh. Bau-bau kayak bau busuk itu. Oh iya enggak, bau saya cek. Videoin dulu ya, fotoin dulu. Kita kalau misalkan orang dari penyedot tingginya nggak datang, udah dah kerjaan sendiri bisa kan? Oh bisa, ya udah. Kerjaan sibuk, emang bau-baunya kayak bau bangke gitu, kayak bau, wah. Udah, saya bersihin, udah pokoknya udah kelar kayak gitu udah. Nah, otomatis kan untuk ngeluarin air sisa itu pembuangan ada selang pipa tuh, Bang, buat ke got, cairan got. Itu nggak sengaja, Bang, air yang dari dalam gurung itu muter ke muka semua saya. Muncrat. Bocor. Mandi saya tuh, mandi air kotoran gronteng tuh. Dah, kok ada yang jalan? Tahu, Bang, kelabang. Di kepala. Padahal tuh cuman lumpur doang, kok ada kelabang. Mau masuk ke kuping saya. Langsung mandi. Selang 2 hari, Bang. Bangun-bangun nih kepala saya gede. Dengan kayak ada nanah, kayak bekas luka-luka gitu. Digaruk makin enak keluar nanah. Ini muka saya makin lama makin bengkak. 1 bulan. 1 bulan bengkak. Iya, ya habis di situ nggak ada siapa-siapa, cuma saya doang. Keluar pun saya nggak, paling saya pakai GoFood makan. Ngerokok cuma ngelewatin gerbang doang. Lu kenapa sih mau keluar? Enggak, Bu. Enggak, Maji. Kadang-kadang kalau ada pintu besi kan ada selorokannya nih. Ya, red gitu kan, kebuka. Tangan dong keluar. Sampai tangan sih, keluar, kayak orang ini aja lu, kayak orang mau dipingit aja lu, nggak keluar. Udah nggak tahu kalau gue muka lagi bengkak, Bang. Oh, dia nggak tahu berarti? Nggak tahu, sebulan gue nggak kemana-mana. Di dalam aja kalau makannya kadang-kadang gue GoFood, pesan GoFood kan. Kadang-kadang cicinya bawain tuh, saudaranya dari bininya. Sampai cici bilang gini, masih bertahan Mas Deddy. Dia tahu saya serba salah. Saya mau ngelarang juga serba salah. Ntar keluarga saya yang dibantai. Mohon maaf ya Pak Deddy. Ya, Ci, nggak apa-apa. Saya udah pasang badan aja. Intinya jangan sampai kejadian yang berulang lagi. Sampai sekarang nih belum, Bang.
Katanya sini akhir tahun ini mesti ada 2 atau 3 orang. Dengar saya nih kemarin, belum lama nih kemarin kejadiannya. Datang meeting, 4 orang. Datang orang Surabaya, Pekalongan, Pacitan, Wonogiri. Enggak, orang Wonosobo satu nih, tamunya bos. Yang dua saya kenal nih. Nih, Mas Hedi, Bang Helmi, sama Cokro. Nah, Pak Cokro ini orang Wonosobo. Mas Hedi, iya Pak. Tuh sampean nih, masih betah aja nih, taruh Eko ya. Ya habis gimana Pak, nanya butuhan. Kok tahu kejadiannya? Ya habis. Pokoknya selama 50 masih belum ada 50 lah. Gua sing hati-hati kerja nih gini ya. Pesen tak kok. Takoni pesannya ya. Nah, iya Pak. Ya udah. Ya kan pokoknya lu selama sebelum 50 orang ini lu kerja hati-hati di sini katanya lu. Itu lu mau pernah termasuk anak saya di dalamnya ada di situ. Jadi gini Bang. Aturan saya kena itu imbasnya ke nian saya. Jadi yang ke-27 itu anak saya Bang. Saya termasuk, mungkin entah tuh saya berikutnya saya nggak ngerti. Pokoknya di akhir tahunnya ada 3 orang katanya. Akhir tahun ini? Gue udah udah deh. Pokoknya gue kerja itu gue di dalam Bang, semua gue aja dah. Itu bener Bang, kalau misalnya gue minta nih gue telepon nih saja ke ART-nya datang kan, misalnya gue supirnya datang. Jadi ini minta beras ya, nih ibu ngirim. Nih. Pokoknya tuh yang ada di kulkas tuh persediaan makanan tuh kayak telur, tempe ini udah di stok. Daging, cuman gue nggak suka daging ayam kan. Sama ikan gue nggak doyan kan. Udah sekarang kalau mau makan pesen aja di warung sebelah. Ntar tulis aja, kalau enggak nanti biar si Indri yang datang situ biar bayar. Udah sih transferin aja, nggak usah repot saya bilang. Udah. Biasa kan dulu waktu masih di sana kan sering dibawa nasi tuh. Di kantor pusat kan memang ada cateringnya. Kalau di sini kan nggak ada memang. Udah singkat cerita, pada saat yang bersama itu Bang, sekitar jam 2 pagi, selesai itu makhluk yang lempar saya itu udah hilang, saya ini patah ini. Udah. Itu saya nggak ngerasain nih Bang. Nggak ngerasain kalau tangan saya patah nih patah. Nggak ngerasa sakit. Ini pagi Bang. Setelah azan subuh baru saya ngerasain. Itu pada saya sholat subuh ngambil air wudhu nggak apa-apa Bang. Nggak ngerasa sakit. Selesai habis sholat subuh, selesai doa. Pas habis saya buka kain sarung, kertek, ngempleh tangan saya. Buru-buru saya telepon Pak Hadi supirnya ibu. Pak, video call saya udah nggak bisa bergerak. Langsung datang. Jangan bilang ibu. Yuk kita ke Cimande ke Patah Tulang. Itu pagi juga berangkat. Tutup semua. Terus setelah ini 3 minggu gue tangan gue begini. Udah kayak orang, gue di dalam tuh kayak patung Bang. Seakan-akan gue kayak gimana ya. Gue mau berontak gue nggak bisa. Jadi gini Bang, gue setiap ngelangkah nih Bang, mau kabur kayak ditahan Bang. Kayak ada pembatas ini. Lu nggak bisa, lu udah masuk di bagian gue. Lu harus di sini sampai ke 50 dalam impian saya tuh Bang. Di mimpi? Sebelum 50 lu masih bertahan di sini. Tuh Bang. Pokoknya kalau misalkan butuh orang, enggak, gue mundur deh. Dari pusat Bang, bos nyari orang. Udah lu cari deh. Lu cari deh. Jangan saudara lu. Siapa kek? Saya bercandain tapinya Bang. Jangan sampai lu ngerasain kayak gue orang. Benar. Mereka yang di pusat nggak tahu kalau teman-teman saya tuh udah kojor semua Bang di situ. Dia sebenarnya masih ada Bang. Gila gak lu? Yang di pusat nggak tahu kalau temen gue mati semua Bang. Orang pusat tuh gitu ada aktivitas gue berlima. Ini security yang udah meninggal ini. Orang pusat tuh masih ada Bang. Sampai sekarang. Gue kaget dikirimin sama Pak Adi. Anak-anak pada kemana nih? Gue kayak dikunci mulut gue. Dengan dalih ada yang makan, ada yang ngecek, ada ruang kontrol room. Herannya itu Pak Hadi percaya sama omongan gue Bang. Pada saat itu mah udah nggak ada, cuma gue doang di situ yang kerja Bang.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila nggak? Itu Pak Hadi ngecek ke bawah, iya bener loh, si Wira ada. Gue tegur biasa tuh. Oh, Ada bang. Itu Pak Hadi. Kan mobil ditaruh di basement dia kan. Sekarang dia mau nyuci, ya kan selang air kan ada di bawah janitor. Itu gue sama si Wira no, sama si Beben cleaning service yang udah dimakan juga. Beben nggak ada, padahal udah nggak ada di situ. Gue ngeliat ada, cuman mukanya agak beda. Negor gue tuh si Beben cleaning service yang mati. Si Wira bang, udah ke atas aja. Weh gila bang mukanya, hancur. Tapi tuh Pak Hadi ngeliat muka normal. Pak Hadi ini orang pusat. Iya, supirnya ibu. Tuh, kalau misalkan ATK yang kurang peralatan kantor yang di cabang kurang, dia yang suka ngirim per 3 minggu sekali. Dari pusat, daripada kita beli di luar lamaan. Dia sering ke situ sama checklist Amano kan dibawa ke pusat tuh dia yang bawa, sama absen ceklock itu kan kita ada absen 2 bang, fingerprint sama absen ceklock. Absen ceklocknya dibawa ke pusat. Begitu. Kalau yang fingerprint cuma di screen sama dipoto. Gitu. Nah, di situ dia ngeliat tuh si Wira sama si Beben tuh ada. Emang ada. Cuman penampakan yang gue ditampakin si Wira ini mukanya hancur, matanya keluar. Nah kalau si ini penyok. Ini si Beben nih yang mukanya yang ini kemarin masih. Sini ada besi masuk. Si Beben dengan yang ini bibir nih ke sini, yang ini kemari. Besi nuncep kemari nih, seret ke sini. Tapi kelihatan Pak Hadi normal kerja. Emang bener megang sapu, cuman mukanya bang. Tapi kalau si Pak Hadi ngeliatnya normal juga, mukanya juga. Iya. Nah kalau gue di wujudinnya ya begitu. Minta tolong tuh teman gue si Wira bang, tolongin gue. Tega lo sama temen. Lu bakal sama kayak gue. Nah di situ baru udah Pak Hadi ke atas. Kenapa ya Pak Hadi? Kayak yang beda dah. Merinding sadu kayaknya. Nih kunci ya, lu bawa mobil ke atas deh. Emang dulu saya bisa bawa mobil kan? Kayaknya kopi gue ditinggal asen begitu. Padahal ngeliat, mungkin dia kasih lihat si Wira muka udah beda. Mungkin Pak Hadi ngeliat pada saat itu, cuman nggak berani ngomong ke gue bang. Dengan dalih-dalih kopi gue ketinggalan di atas. Nggak, ternyata udah ngopi dengan kopi begini. Gue buru-buru ya. Udah tuh semua barang-barang udah di situ di pos jaga. Udah gue balik dah. Mungkin dia ngeliat, cuman gue nggak berani ngomong bang. Sampai saat ini Pak Hadi nggak mau lagi ke kantor. Sekarang anak baru. Sampai sekarang. Mungkin dia ngeliat, cuman dia nggak berani ngungkapin bang, nggak mau ngomong kali bang. Udah cukup dia yang tahu kali, nggak tahu juga. Mungkin diancam juga sama bos, gimana nggak ngerti dah saya. Sekarang yang kalau ke kantor itu siapa sih? Ari namanya Ari, orang Bekasi. Tuh dia bilang gini, gue kayaknya nggak lama deh bang. Kenapa? Enggak deh. Ini bang, kalau ke kantor nih buat ngirim-ngirim ATK, dia nggak mau masuk. Kalau di gerbang? Itu parkiran di luar gerbang. Jadi dia pakai troli, udah sampai situ gue yang bawa. Dia nggak mau. Mungkin dia ngeliat, cuman dia nggak mau ngomong lagi. Seperti itu. Nah itu kan banyak yang jadi korban situ, yang tadinya kelihatan normal ternyata ditampakin sampai orang kantor nggak mau datang lagi nih. Itu kan berarti di jam kerja ya? Iya. Nah ketika di jam kerja itu penampakan dari dia ngeliat yang kayak Pak Hadi normal orang kerja. Nah tapi ditampakin ke Bang Deddy kalau misalnya di jam kerja kayak biasa hari kosong. Jadi ketika ada aktivitas, kalau ada orang kantor lagi datang kerja. Orang ngeliatnya kalau orang dari pos orang kerja aja bilang. Padahal ada orang kerja. Cuman yang ada dia ngeliat orang proyek datang, orang-orang tukang datang, orang marketing datang, orang-orang arsitek, lalu lalang orang kerja, security lengkap, teman saya lengkap, padahal mah kosong bang. Cuman saya tahu sendiri doang. Satu gedung itu. Setiap hari. Oke. Cuman kan ya udahlah, gue dibilang kayak orang gila terserah lu deh. Gue nggak, yang penting udah deh. Gue ngeyakinin lu dia begini-gini dah. Ya lu mau bilang lu ada aktivitas
aktivitas kantor ya udah monggo lah, bener-bener lu karap-karap lu dah. Intinya gue selama ini sampai 2024 ini bulan Agustus gue sendiri di sini. Di tahun 2020. Oke. Berapa tahun bang? 4 tahun mungkin. Itu sebelum kejadian bang, 2020 bang, 2016 gue awal di situ, cuman gue gimana ya? Wah gila panjang bang kalau gue ceritain bang. Sampai gue udah yang gue dilempar tuh gue masih bagus hidup. Gue pas kira-kira gue kelempar begitu bang, pecahan kaca itu yang dari koridor itu yang mau ke balkon bang, itu pecahan kaca nganga bang. Kalau gue begini sedikit robek muka gue. Bagusnya ketolong sama bekas kasok kalang bang. Dek gue begitu. Oh kagak, gue neok dikit, sama kayak si Beben kali muka saya. Aduh. Yang ini kemarin ke sana. Ini yang anehnya tuh si Beben kejadiannya nggak di situ bang, di rooftop. Jadi pada saat dia sore, katanya sih ini, katanya sih yang korlap saya di sini yang saya nggak gantiin dia tuh, kejadiannya pas sebelum saya di situ bang. Itu si Beben ini yang keliling servis. Dia ada pekerjaan gondola ngebantuin. Udah sore, memang kan akses gondola kan nggak boleh sampai malam kan. Prepare dia ngerapiin. Entah kenapa tuh mesin gondola yang ini seling kelibet ke dia nengok besi. Itu tuh bang, itu dia nggak jatuh ke situ. Tahu seling ngebebet lehernya ke balkon luar lantai 1 sampai lantai 1. Mungkin dia kehantem balkon. Ini begini besi yang buat nian apa sih ujung seling ini nuncep kemarin sampai nembus kemarin. Nah terus kan sempat sebelum mulai kan tadi cerita ini bang tentang lihat yang lagi video call atau apa, tapi ada sosok belakang ibu-ibu sama anak-anak ya yang terekam CCTV. Itu gimana bang? Ya awal mulai sih gimana ya? Saya pikir mah awalnya bukan nggak langsung mau wujud dia itu perempuan anak kecil enggak bang. Ya itu saya bilang kayak ada apa sih kayak bulat-bulat gitu kayak saya begini. Itu apaan bulat-bulat putih? Saya pikir pantulan Cina. Apa sih kalau dunia supranatural bilang orbs. Itu baru berupa gumbal-gumbal segini terus mencar berupa kayak semacam orang kalau lagi ngerokok asap terakhir. Di ruang CCTV itu teman saya bilang gini, lu berdua bang tuh sama tuh anak. Jadi posisi saya gini bang, koridor saya jalan di samping saya ini perempuan setengah tua sama anak. Itu anak megangin saya kayak itu, lu gila bang, lu hati bunyi, tahu nggak? Pada tuh hati bunyi teman saya koordinasi sama saya, itu perempuan cuma bunyi senyum, makasih ya. Itu anak yang kecil bang ceria, merinding gue, bener bang, di CCTV ada. Sorry bang, tadi kan temen bilang di hati kan bunyi tuh, itu yang hubungin siapa? Teman saya di ruang control room ngelihat kalau saya itu jalan sama wanita setengah tua sama anak kecil. Itu padahal saya nggak ada orang sama sekali pada saat ngecek saya. Itu di gedung sekarang? Iya, koridor menuju ke lantai 3. Tapi temen orang bener orang kan? Ya orang teman saya tuh engineering. Enggak teman anak buah saya. Yang sebelumnya anak jadi gila. Yang sekarang ini. Iya. Yang kerja di rumah WFH selamanya. Sekian cerita dari Bang Deddy. Terima kasih nih Bang Deddy udah mampir. Iya, sama-sama Bang. Dari Jakarta Pusat ya. Iya. Nanti ada cerita lanjutan lagi Bang ya. Wah. Itu ya. Masih banyak nih Bang kalau nggak habis 3 babak. Wah. Paling dari tahun 2020 sampai 2024 sampai sekarang masih di situ ya Bang ya? Masih nggak kemana-mana, mau kemana lagi? Oke. Nah, ya, jadi sekian cerita kita kali ini.
Sebelum closing, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Deddy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.